Siapkan hati, telinga, pikiran untuk dengar isi hatimu. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus baik. 2 orang saja, 3 orang saja. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam sore hari ini saya ingin membahas satu topik yang penting buat setiap kita. Bagaimana saudara dan saya bisa berjalan memenuhi apa yang Dia janjikan dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara, hidup ini yang kita jalani sekarang bisa sampai hari ini adalah karena janji-janji Tuhan. Amin. Manusia berjanji kita gak bisa pegang, tapi kalau Tuhan yang berjanji adalah ya dan amin. Oleh karena itu kalau manusia yang berjanji kita gak bisa 100% mengandalkannya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti kita bisa mengandalkannya. Ya. Nah hari ini saya akan bicara bagaimana Anda mewarisi janji-janji Tuhan, Anda menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Tentu saja kita tidak mau cuma mendengar janji Tuhan. Kita tidak mau cuma sekedar menerima janji Tuhan. Kita tidak mau sekedar mengerti janji Tuhan. Tapi kita mau mengalaminya. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-12. Mazmur 12 ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan dulu ayat ini, nanti saya akan jelaskan kepada saudara kenapa banyak orang Kristen ketika menerima janji Tuhan gak percaya lagi atau menjadi frustrasi dan akhirnya menjadi apatis, masa bodoh dengan janji Tuhan dan merasa bahwa itu adalah terlalu jauh buat kita. Ya, nanti saya akan jelaskan itu kenapa dan Anda tidak boleh sampai itu terjadi dalam hidupmu. Mari kita baca Alkitab kita, Mazmur 12 ayat 7. Ayat ke-8, saya bacakan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Coba katakan murni. Kata murni ini penting, berarti tidak ada maksud-maksud terselubung. Orang manusia kalau berjanji, kadangkala ada udang di balik bakwan. Ada maksudnya dia berjanji sama saudara karena ada tujuannya. Apalagi sekarang lagi pilpres begini saudara, betul ya saudara ya? Janji terus saudara pokoknya. Nah saudara hati-hati saudara kalau kita tahu bahwa manusia selalu berjanji sering ada apanya. Tapi kalau Tuhan kalau berjanji apa adanya. Amin saudara, coba bilang murni. Oke, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Jadi murni sudah diuji, coba katakan sudah diuji. Oke, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi kalau Tuhan yang berjanji, siapa yang menepatinya? Tuhan. Tapi seringkali kalau kita menerima janji Tuhan, kita mencoba menggenapinya sendiri. Kayaknya yang iya cuma 1-2 orang yang ngerti apa yang saya maksud deh. Saudara saya kasih tahu sekali lagi, kalau Tuhan yang berjanji harusnya Tuhan yang menggenapinya. Tapi seringkali kita mencoba menggenapinya sendiri. Oleh karena terlalu indah janji itu buat kita dan kita rasa kita perlu menggenapinya. Dan tanpa disadari itulah justru yang menimbulkan banyak masalah dalam hidup kita. Karena kita mencoba menggenapinya sendiri. Nubuat yang kita terima seringkali kita rasa wow itu nubuatan hebat, bagus buat kita. Lalu kita mencoba menggenapinya sendiri. Nah di sini jadi masalah. Alkitab jelas mengatakan Tuhan yang menepatinya, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Yusuf tidak mencoba menggenapi mimpi yang dia terima dari Tuhan. Tidak, dia tidak mencoba menggenapinya. Tapi dia mengizinkan Tuhan men-setting keadaannya dari waktu ke waktu sampai janji itu genap dalam hidupnya. Halo, betul nggak? Saudara, seringkali kalau Tuhan berjanji sama saudara, dia berjanji ujungnya tanpa kasih tahu prosesnya. Saya ulangi sekali lagi ya, perhatikan ya saudara. Tuhan kalau berjanji sama saudara, dia berjanji ujungnya apa yang Anda akan alami tanpa kasih tahu saudara prosesnya. Sebab kalau dikasih tahu prosesnya, janjinya hebat, Anda akan bisa bilang gini, yang lain aja deh Tuhan, jangan saya kalau yang begini nih. Saudara mau tahu kenapa Yusuf nggak dikasih tahu apa yang dia akan lewati, tapi Tuhan kasih tahu Yusuf bahwa dia akan menjadi orang yang ditinggikan. Dia nggak pernah tahu kalau dia dilempar ke sumur, dia nggak pernah tahu kalau dia akan jadi budak, dia nggak pernah tahu kalau dia akan difitnah, dia nggak pernah tahu dia akan jadi narapidana, dia nggak pernah tahu. Saudara, dan dia tidak mencoba menggenapinya sendiri Bapak Ibu. Masalah banyak orang Kristen hari ini
adalah mencari nubuatan, mendengar nubuatan, mencari janji Tuhan, mencoba menggenapinya sendiri. That is dangerous. Itu berbahaya, saudara. Karena Anda harus belajar apa arti janji Tuhan dalam hidup saudara. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang menggenapi? Tuhan. Nah, seringkali janji Tuhan ini, saudara, kita tunggu, kita nantikan, nggak kunjung tiba. Kenapa, saudara? Karena kita pasif. Kita tidak tahu ada unsur apa di balik janji Tuhan. Setiap janji Tuhan ada unsur penting yang Anda dan saya perlu ketahui, sekalipun tidak disebut di dalam janji itu. Saya ulangi, janji Tuhan mengandung banyak unsur yang penting yang perlu Anda ketahui dan Anda perlu mencermati dan menjalaninya, sekalipun waktu Anda terima janji itu tidak disebutkan. Halo? Nangkap saudara? Ambil contoh, kalau Tuhan berjanji, mungkin dia nggak menyebutkan bahwa Anda harus bertobat. Tapi itu Anda harus jalani pertobatan. Setuju ya saudara? Nah, yang sering terjadi membuat kita menjadi nyerah, berdiam diri, lalu nggak lagi percaya sama janji Tuhan. Karena ada begitu banyak peristiwa yang kita alami dalam hidup kita yang membuat kita bertanya-tanya, inikah janji Tuhan? Ingat baik-baik, setan itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi dia datang tujuannya mengacaukan hidup saudara. Jadi dia bukan gak tahu kalau Tuhan berjanji sama saudara. Dia tahu benar janji Tuhan sama saudara. Untuk itulah dia kepengen supaya Anda tidak menggenapinya. Dia mencoba men-setting keadaanmu dan musuh menaruh jebakan dalam hidup saudara. Mungkin masalah keluarga muncul. Diizinkan peristiwa-peristiwa yang membuat Anda terganggu di keluarga. Hubungan suami istri, dengan orang tua, dengan menantu, dengan mertua, dengan anak, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya saudara Anda jadi bingung. Dan ini bukan cuma sekali, tapi beberapa kali. Dan terus peristiwa terjadi dalam rumah tanggamu. Lama-lama Anda capek sendiri. Dan kalau udah capek dengan masalah keluarga, Anda udah gak ingat lagi sama janji Tuhan. Dan kalau Anda udah gak ingat, Anda gak mikirin, Anda gak akan doain. Dan kalau Anda udah gak doain, Anda udah gak percaya lagi. Itu maksudnya setan, saudara. Halo? Betul? Lalu kemudian dimunculkan konflik demi konflik dalam hidup saudara. Dengan bos, dengan teman, dengan pelayanan di gereja. Membuat hatimu menjadi kacau. Ketika hatimu menjadi kacau, Anda nggak akan pernah saudara bisa berdoa sungguh-sungguh. Amin. Konflik yang berkelanjutan membuat saudara akhirnya capek menghadapi konflik itu. Saudara, konflik itu membuat Anda letih secara jiwani loh saudara. Tekanan, asam lambung naik. Nggak bisa tidur di rumah, tidurnya di gereja gitu saudara. Haleluya. Saudara, tanpa disadari setan juga akan mengingatkan masa lalu saudara. Sedemikian rupa sehingga Anda diingatkan tentang masa lalumu yang buruk dan Anda merasa, Tuhan mana mungkin hidup saya yang kayak begini bisa Tuhan pakai. Hidup saya babak belur dulu Tuhan, bagaimana Tuhan bisa pakai? Setan mau mengingatkan saudara seperti itu. Karena dia tahu kalau Anda ngikutin rencana Tuhan dan jalan Tuhan, genap janji Tuhan, repot dia. Betul apa enggak? Saudara, itulah sebabnya Anda dan saya, kita semua perlu tahu apa aja sih di balik janji Tuhan yang Anda perlu ketahui. Supaya saudara enggak stres kalau terima janji Tuhan. Dan Anda bisa bersyukur dan Anda bisa melihat janji Tuhan itu Anda alami. Ada amin saudara? Baik, berapa banyak yang mau mengalami janji Tuhan? Oke, sebelum mengalaminya saya tanya dulu. Ada nggak di antara saudara yang pernah terima janji Tuhan? Terima janji Tuhan? Baik lewat nubuatan, Anda doa, Anda baca Alkitab, Anda dengar khotbah, Anda tahu ada janji Tuhan, amin. Nah saudara, apa sih karakteristik janji Tuhan yang perlu saudara dan saya ketahui? Yang pertama, setiap janji Tuhan pasti ada unsur latihan iman. Saya ulangi, setiap janji Tuhan pasti ada unsur latihan iman. Kenapa? Karena semua janji Tuhan Anda tidak terima dengan akalmu, Anda tidak terima dengan kemampuanmu, tapi Anda terima dengan imanmu. Makanya Tuhan tidak bisa bikin mujizat karena banyak orang yang tidak percaya kepada Dia di kampung halamannya. Makanya Yesus bertanya, kalau aku datang kedua kali nanti, apakah aku mendapati iman di bumi ini?
Kenapa? Saya makin kesini dengan teknologi yang makin berkembang terus, saya makin meyakini akan tidak sedikit sekarang orang Kristen mulai gak percaya lagi sama Tuhan. Manusia gak percaya lagi sama Tuhan karena semua bisa dilakukan oleh teknologi. Saudara, kalau dulu orang tua atau suami istri yang gak punya anak mau bayi tabung, itu di kandungan si ibu. Tetap ada unsur masuk di dalam kandungan si ibu. Tapi teknologi sekarang sedang diuji coba, ada kandungan di luar kandungan ibu. Punya alat inkubatornya, ada alat tempatnya di mana saudara antara sperma dan sel telur bisa dijumpakan di sana dan orang bisa lihat pertumbuhan bayinya. Saudara, saya sudah lihat itu. Walaupun sekarang uji cobanya baru kambing. Semua dimulainya dari binatang Bapak Ibu, tapi lama-lama lari ke manusia. Saudara tahu nggak sekarang ada teknologi baru yang namanya clipper, adalah teknologi yang bisa memperbaiki keturunan DNA. Jadi ada unsur-unsur DNA yang bisa diklip, bisa digunting, sehingga yang buruk dari angkatan sebelumnya nggak turun ke anaknya. Ayo loh. Nah lama-lama orang gak percaya sama Tuhan, gak perlu lagi Tuhan, karena mereka merasa teknologi menggantikan Tuhan. Sekarang ini belum aja diperbolehkan cloning, tapi teknologi cloning sudah ada. Tetapi karena semua masih bicara soal etis, makanya gak diizinkan itu. Tapi sekali itu diizinkan akan terjadi pengkloningan manusia. Dan lama-lama saudara semua orang bilang, hey manusia bisa melakukan apa yang dia mau. Maka lama-lama kita gak perlu iman. Oke, saya hanya bergeser sedikit di sana. Tapi saya mau ajak saudara, kalau Tuhan berjanji sama saudara, dia mau melatih imanmu. Ada amin? Karena semua Anda terima dengan iman, Anda terima bukan dengan kekuatanmu sendiri. Nah oleh karena itu kalau makin besar janjimu dari Tuhan, makin besar Tuhan berjanji sama saudara, makin besar kebutuhan iman untuk bisa menerimanya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu dia perlu men-stretch iman saudara dari waktu ke waktu. Cara men-stretch, cara melatih iman bukan waktu Anda ibadah. Amin. Tapi waktu Anda di luar dalam hidupmu sehari-hari, di situ diujinya. Daud waktu diurapi oleh Samuel, bukan cuma dia enjoy the anointing, tetapi dia harus membuktikan bahwa urapan Tuhan dalam hidupnya dahsyat. Itu sebabnya Tuhan harus menghadapkan dia dengan Goliat. Sebelum menghadapi Goliat, dia harus berhadapan dengan singa, dia harus berhadapan dengan beruang, supaya kelihatan bahwa di dalam dia bawa sesuatu dari Tuhan. Saya beritahu saudara, kalau Tuhan berjanji sama saudara, Tuhan akan perhadapkan saudara sedemikian rupa sampai Anda di-challenge, ditantang iman saudara. Amin. Anda nggak akan pernah mau beli mobil, walaupun salesnya bilang bagus, sampai Anda test drive. Betul nggak? Anda mesti test drive dulu. Uji kendaraannya, Anda bawa, Anda naik mobil, kalaupun salesnya bilang tarikannya bagus, bantingannya bagus, lu boleh ngomong, gua coba dulu. Setelah gua coba, baru gua bilang bener juga nih mobil enak, baru beli. Betul nggak? Saudara yang dikasih Tuhan, Anda nggak bisa bilang saya punya iman. Ahaha, saya percaya Tuhan. Haha, semua orang juga bilang percaya, semua orang juga bilang punya iman, tapi harus dibuktikan dulu bro, sis. Buktinya gimana? Bilang sebelah saudara, test drive. Anda harus dites dulu dalam kehidupanmu sehari-hari. Supaya saudara, Anda tidak mengandalkan kemampuanmu, Anda tidak mengandalkan penemanmu, Anda tidak mengandalkan duitmu, Anda tidak mengandalkan posisimu, Anda belajar mengandalkan Tuhan. Daud punya apa sih? Punya cuma ketapel sama batu. Itu pun dari batu cuma pakai satu, dia pakai mengalahkan Goliat. Sore ini saya mau mengajak saudara, percayalah kalau Anda diberikan janji Tuhan, goncangan-goncangan bisa terjadi dalam hidupmu kalau begitu. Tujuan goncangan bukan membuat saudara jadi bingung, goncangan membuat saudara dilatih iman saudara melangkah dengan iman. Yang setuju katakan amin. Mau terima janji Tuhan yang besar? Dua orang doang, mau terima janji Tuhan yang besar?
Coba bilang sama saudara, iman itu juga perlu besar bro, sis. Dan iman itu bertumbuh. Alkitab bilang, kenapa imanmu kecil? Kenapa engkau kurang beriman? Karena berarti iman itu bisa bertumbuh. Iman itu sebesar biji sesawi kata Alkitab. Tapi kalau dia sudah bertumbuh, dia bisa melampaui sayur, dia di atas seperti pohon. Wow. Karena nggak ada yang mustahil bagi Anda yang percaya kepada Tuhan. Kalau engkau punya iman, engkau berkata kepada gunung ini beranjaklah, maka gunung ini akan beranjak. Iman, coba bilang iman. Jadi ada unsur latihan iman. Padahal di dalam janji nggak disebut ada latihan iman. Tapi Anda harus tahu itu selalu ada unsur itu. Jadi kalau Anda dibilang Tuhan berjanji, engkau dipakai Tuhan di mancanegara, di bangsa-bangsa. Jangan bilang amin, haleluya, praise the Lord. Siap-siap kau latihan iman. Itu aja. Amin. Saudara cuma mau lihat, dahsyat janji Tuhan, haleluya. Di mana-mana ada bangga, Tuhan mau pakai saya lu. Boleh aja cerita, lu di latihan iman aja kagak mau. Amin. Yang kedua, di dalam janji Tuhan selalu ada unsur waktu. Selalu ada unsur waktu. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda harus diajar sabar. Coba bilang sabar. Anda harus diajar sabar. Anda jangan tergesa-gesa. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menanam, ada waktunya menabur, ada waktunya merobek, ada waktunya menjahit. Tapi Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktu. Ada amin? Ibu-ibu yang hamil, anaknya otomatis di dalam perut akan muter siap keluar pas masuk bulan yang ke-9. Nggak ada di bulan pertama kepalanya turun ke bawah. Nggak ada cerita saudara. Kenapa? Karena belum waktu. Seorang anak saudara kalau dia sudah waktunya dia akan merangkak, dia akan jalan, dia akan lari. Betul apa enggak? Seorang anak kalau ada waktunya dia akan mulai ngomong, dia akan mulai dari ngomong, dari nggak bisa ngomong, pelan-pelan ngomong, ngomongnya itu lagi sampai cerewet susah dihentikan. Betul apa enggak? That's it. Semua ada waktunya. Masak ada waktunya. Makan aja ada waktunya. Enggak tiap hari terus makan, tiap menit makan. Semua ada waktunya. Setuju apa enggak saudara? Janji Tuhan juga ada waktunya. Saat waktunya genap, maka janji itu pasti terjadi. Saya suka saudara pakai ilustrasi begini. Sekarang buah lagi musim apa ya? Rambutan. Oke, rambutan. Oke. Buat pendeta makan rambutan hati-hati itu. Ya, suara bisa hilang ya. Oke, rambutan. Oke. Saudara, kalau belum musim rambutan, Anda datang ke kebun rambutan, belum musimnya, berbuah enggak? Enggak. Karena belum berbuah, Anda maksa supaya berbuah. Anda panggil tim doa di gereja. Anda berdoa di kebun rambutan, Anda kelilingin kebun rambutan sambil bawa minyak urapan. Anda goyang-goyang pohonnya, Anda doakan supaya berbuah. Kalau pohon itu bisa ngomong, dia akan nanya, lu ngapain? Iya atau tidak? Karena kita mencoba mendahului musimnya. Tapi kalau sudah musimnya, Anda nggak perlu doa keliling Bapak Ibu. Nggak perlu bawa minyak urapan. Tapi otomatis dari pohon itu keluar buahnya. Ya atau tidak? Why? Because there is a timing. There is a time and season under the sun, kata Alkitab. Kalau waktunya tiba, itu pasti terjadi. Emang saudara pikir Roh Kudus turun di atas loteng Yerusalem, Anda cuma bacanya tiba-tiba Roh Kudus turun? No. Sebelum tiba-tiba ada persiapan sewaktu sebelumnya. Dari 500 orang berdoa gak kejadian apa-apa, ditunggu karena waktunya belum tiba. All suddenly, ketika datang waktunya, boom, suddenly. Itu sebabnya jangan heran hidup saudara bisa tiba-tiba terjadi boom seperti itu karena waktunya datang.
Bisa katakan amin? Abraham udah tua. Tuhan janjikan dia punya anak. Umur 99. Tahu kalau orang 99 giginya udah nggak ada. Hah? Tahu kalau orang udah 99 megang gelas sendok bisa gini nih. Hah? Betul nggak? Kalaupun taruh nggak bisa langsung bisa gini. Nah baru taruh tuh gitu tuh. Benar nggak saudara? Kalau yang kita kan kita bisa langsung taruh. Kalau yang udah gini nih pakai berisik-berisik dulu gitu loh saudara. Anda nangkep nggak? 99. Orang kalau 99 tahun tepuk tangannya gimana? Karena udah nggak bisa koordinasi. 99 umurnya. Tapi Tuhan berjanji apa sama dia? Akan anaknya seperti bintang di langit, pasir di laut. Makanya dia punya 2 jenis keturunan. Yang satu bintang, yang satu di laut. Di pasir di laut. Pasir di laut itu goyang terus itu saudara. Makanya nggak pernah stabil kalau yang di bawah. Kalau yang di atas fix, Tuhan itu jadikan itu terang. Itu adalah punya janjinya Tuhan. Saudara ngerti? Oke. Sarah sudah menopause. Gak bisa punya anak. Tapi Sarah kepengen cepat punya anak sesuai janji Tuhan. Makanya dia memaksa Abraham untuk tidur dengan pembantunya Hagar. Maka lahirlah Ismail. Ismail lahir bukan atas kehendak Tuhan. Karena waktunya belum tiba. Karena Tuhan sedang mau ajarkan kepada Abraham bahwa karena kamu sudah tidak mampu lagi secara natural melahirkan anak, maka aku akan berikan kamu anak secara supranatural. Supaya lewat benih ini, orang di bumi tahu ada satu benih namanya supranatural yang Tuhan akan turunkan lewat keturunan Abraham. Amin. Berapa banyak saudara dan saya melahirkan Ismail dalam hidupmu. Karena enggak sabar nantikan janji Tuhan. Pengen buru-buru janji Tuhan Anda genapi. Ini saya buat karena Tuhan berjanji begini. Ini saya lakukan karena Tuhan berjanji gini. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, percaya enggak dia akan sediakan Anda? You cannot go, Anda tidak bisa lakukan sesuatu sebelum waktunya Tuhan. Yang terjadi adalah Ismail. Masalah demi masalah yang terjadi. Sampai sekarang, betul. Ayo kita baca Ibrani 6, 11 dan 12. Timing itu penting. Unsur waktu itu penting. Bilang sebelah saudara, sabar. Sebelum baca ayat ini, saya ingat sekali waktu saudara. Di gereja saya ada seorang anak muda jago, saudara, belajar kopinya jago. Ngerti kopi, ngerti barista, jago dah. Orang tuanya akhirnya mendanai dia. Memberikan mesin-mesin kopi yang bagus-bagus buat dia belajar. Dan sekarang lagi mau bikin kafe. Lalu saudara sekali waktu dia taruh mesin kopinya yang bagus ditaruh di gereja. Saya bilang sama dia, kamu taruh di gereja mau ngapain? Biarin aja di gereja, nanti saya jualan kopi aja deh. Nanti dananya kita pakai buat pelayanan, katanya gitu. Oke? Nah suatu hari doa pagi, biasa kami doa pagi, hari Sabtu ada doa pagi. Kami doa pagi, doa subuh pagi. Selesai dia ikut, habis selesai saya bilang gini. Namanya adalah Albert, saya bilang, Bert, saya minta dong you punya latte. Karena memang kalau dia udah bikin latte enak banget saudara. Saya bilang, saya minta lattemu. Siap pastor? Sementara dia siapin, saya ngobrol-ngobrol sama jemaat. Setelah itu saya bilang, mana latte saya? Kok gak jadi-jadi? Dia bilang gini, pastor, ini mesin belum panas, pastor. Nanti kalau saya bikin kagak enak kopinya, tunggu panas. Ada waktunya dong, dia bilang gitu. Sabar. Coba bilang sebelah saudara, kopi aja ada waktunya. Coba bilang gitu. Coba bilang, kopi aja ada waktunya, mesti sabar. Apalagi janji Tuhan.
Ibrani 6 ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi apa? Penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Bukan cuma iman, tapi sabar. Mendapat bagian dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Mau dapat bagian dari janji Tuhan? Punya iman, punya kesabaran. Punya iman, punya kesabaran. Punya iman, punya kesabaran. Iman tanpa kesabaran, lahirlah Ismail. Iman tanpa kesabaran, problematika akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Anda tanya saya berapa lama? How do I know? Karena proses Tuhan dalam diri saudara, Anda yang menentukan mau berapa lama. Makin lama Anda di proses Tuhan, makin lama janji Tuhan Anda genapi. Nah, karena Anda terampil, karena Anda punya kenalan banyak, karena Anda bisa, lalu Anda berpikir Anda bisa menggenapi janji Tuhan. No, bukan kamu yang menggenapi, Tuhan yang menggenapi. Katakan amin. Jadi ada waktunya Anda di proses Tuhan, Anda harus bersyukur. Haleluya. Bilang sebelah saudara, sabar. Yang berikutnya, yang ketiga. Setiap janji Tuhan selalu ada unsur masa depan. Coba bilang masa depan. Tuhan itu tidak pernah mengajak saudara melihat masa lalu. Seburuk masa lalumu apapun dia gak pernah takut. Karena dia bisa mengubah dosa seperti merah kirmisi. Tuhan bisa ubahkan, hapuskan menjadi putih seperti salju. Dia tidak akan pernah mengingat masa lalumu. Setan selalu membawa saudara melihat masa lalumu, tapi Tuhan selalu mengajak saudara melihat masa depanmu. Setiap janji Tuhan buat saudara dan saya selalu punya unsur ke depan. Coba bilang masa depan. Artinya apa kalau begitu? Artinya Anda harus menyiapkan dirimu buat masa depan. Jangan terima janji tapi gak menyiapkan diri. Saya waktu terima janji Tuhan ketika saya pertama kali bertobat dan terima Tuhan. Ketika saya kuliah, saya latar belakang saya bukan Kristen. Jadi ketika saya mendapat janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji melalui nubuatan dari seseorang, bahwa Tuhan mau pakai saya di dalam pengajaran teaching khotbah-khotbah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Waduh, waktu denger itu dahsyat saudara. Amin, haleluya. Tuhan tidak pernah melihat keadaan saya waktu itu. Tapi Tuhan mau bawa saya seperti sekarang. Terus dibawa. Tuhan berjanji sama Yusuf, dia tidak melihat Yusuf di masa usia dia waktu masih muda. Tapi Tuhan kasih janji untuk membawa dia pada posisi di mana dia nanti seperti itu. Betul apa enggak? Artinya apa sih? Artinya kalau begitu, Anda dan saya kalau terima janji Tuhan harus mempersiapkan diri untuk bisa menerima janji Tuhan di depan dengan cara memfokuskan diri Anda, membawa diri Anda maju ke depan bukan mundur kalau begitu. Berarti mental saudara nggak boleh mental masa lalu. Tangkap gak sih? Berarti Anda harus belajar apa yang ada di depan saudara. Katakan amin. Tadi habis ibadah di gereja ada seorang ibu datang kepada saya. Dia punya usaha adalah usaha baju. Ya, punya konveksi, punya toko baju. Dan penjualan hari-hari ini dia bilang drop. Agak sepi. Dia sudah mulai mikir bagaimana cara mengembangkannya. 2-3 minggu yang lalu datang seorang hamba Tuhan di gereja saya. Memanggil dia di tengah-tengah ibadah. Sini kamu. Tiba-tiba manggil di depan lalu diprofesai, lalu dibuatkan bahwa Tuhan kasih lihat kamu. Saya dikasih lihat Tuhan bahwa kamu ini sedang mengurus baju-baju. Semua pada syok saudara. Saya melihat kamu lagi ngurus baju-baju, tapi Tuhan bilang, Tuhan mau bawa kamu bukan cuma hanya jualan di toko, tapi jualan online. Dia shock, karena itu yang dia lagi pikirin. Dia datang sama saya tadi. Pastor, what should I do?
Saya bilang, tahu nggak janji Tuhan itu untuk ke depan? Tahu, Pastor? Ibu, nggak bakalan tuh nubuatan bisa jadi kalau ibu nggak mau belajar online. Jadi maksudnya gimana, Pastor? Ambil kursus, belajar online, ngerti bagaimana transaksi melalui online, bagaimana jalanin usaha online, apa yang Anda harus lakukan, bagaimana kerjasama dengan online, supaya kamu tahu semua online. Jangan biasa jualannya offline, harus online. Saya tanya, ibu ngerti? Oh iya, dia udah biasa di sosial media, sudah biasa main di sosial media, di IG, di Facebook, di Line, di mana dia udah biasa, tapi nggak biasa dagang di online. Jadi saya mulai arahkan, ibu mesti belajar. Dia bilang, iya Pak, saya sedang mempersiapkan diri. Suatu ketika dia bilang, saya dengar pastor lagi khotbah di YouTube, bukan di YouTube, di televisi. Biasanya saya kalau udah dengar khotbahnya udah selesai. Tiba-tiba saya tungguin, gak lama kemudian ada berita di radio itu, kursus online. Lalu ibu ngapain? Saya belajar kursus online. Saya bilang, ibu harus tahu bagaimana prosesnya online, bagaimana jalannya. Mungkin secara detail teknologinya Anda nggak tahu, tapi prosesnya gimana, logika di belakang itu tahu. Maka engkau siap untuk menjalankan bisnis online. Banyak orang Tuhan janjikan di depan, tapi nggak pernah mau mempersiapkan diri. Kalau Anda dinubuatkan oleh Tuhan, Tuhan mau pakai kamu jadi bupati, ayo. Tuhan mau jadikan kamu gubernur, ayo, mau apa? Saudara jangan bilang, wow jadi gubernur men. Haleluya. Tapi Anda sendiri gak pernah belajar pemerintahan. Omong kosong mau jadi gubernur. Artinya apa? Anda harus mempersiapkan diri ke masa depan dong. Anda harus punya visi ke depan dong. Anda gak boleh selalu bilang dulu saya begini, saya gak bisa. No, Anda harus bisa keluar dari masa lalumu untuk melihat ke depan dong. Karena janji Tuhan dibawa ke depan. Katakan amin. Berarti Anda harus melakukan 2 ups. Ada 7 ups. Itu minuman yang enak, 7 ups. Tapi saya mau ajak saudara 2 ups. That 2 ups, yang up yang pertama adalah upgrade. Up yang kedua adalah update. Anda harus upgrade, Anda harus update. The 2 ups. Anda gak mungkin saudara bisa menerima janji Tuhan, menggenapi janji Tuhan, kalau Anda gak pernah upgrade diri Anda. Semua di sini punya smartphone. Pasti ada smartphone kan? Masih ada yang pegang stupid phone? Hah? Semua smartphone, gak ada stupid phone. Saudara smartphone yang begini semua, kalau stupid phone kan masih nge-text gitu. Apalagi BB lagi masih pegang, saudara. Pakai ping-pingan gitu. Udah lewat eranya, betul gak saudara? Nah, saudara kalau Anda punya smartphone, dari waktu ke waktu Anda diminta untuk mengupdate Anda punya sistem. Betul? Nah, saya mau tanya sama saudara, apa yang terjadi kalau Anda tidak mau mengupdate Anda punya apps? Anda punya aplikasi, Anda punya operation system, Anda nggak update, apa yang terjadi? Itu HP Anda, smartphone Anda muter terus tuh. Makan baterai tahu? Muter, Anda udah capek, Anda yang nyalahin apa? HP-nya nggak bener, bukan, HP-nya mau bener. Kok lama? Bener Pak, bener. Tapi ada pikir ini udah kelamaan kali, orang baru beli sebulan yang lalu. Kok bilang lama? Karena Anda nggak update. Halo? Nah risikonya kalau Anda update apa? Ada, bukan nggak ada risiko. Ketika Anda update, maka aplikasi yang ada di smartphone saudara, yang Anda dapat gratis, Anda download, dan yang gratisannya itu tidak mengupdate, maka itu apps hilang, Anda nggak bisa pakai. Betul apa enggak? Oleh karena itu saudara, Tuhan itu terus bergerak. Anda mesti ikutin kegerakan Tuhan. Anda mesti update dengan Tuhan. Kalau enggak, Tuhan udah di depan, Anda masih di belakang. Anda terus slow mengikuti pergerakan Tuhan. Amin. Saya jujur ngomong ya. Ini di sini aja nih saudara. Enggak di jemaat saya, enggak. Saya nih, sekarang ini, banyak belajarnya sama anak muda. Serius, pendeta-pendeta muda. Banyak belajarnya justru sama anak-anak muda. Bukan berarti yang tua gak penting. Tapi yang muda ini, mereka sudah ada di online, semua sudah belajar, mereka ngerti. And I have to learn a lot from them. Do you know why? Karena pemilik masa depan adalah anak-anak muda ini. Kayaknya Anda nggak ngerti deh. Anda ngerti nggak sih?
pemilik masa depan ini anak muda tahu. Makanya asiknya bergaul sama anak muda tuh begitu. Pastor jangan begitu, pastor. Tampangnya tua begitu. Harusnya gini, harusnya gitu. Anak muda gitu. Jadi saya dipermak sama mereka. Kenapa saya bilang begini? Karena Anda harus tahu bahwa kalau Anda mau bergerak ke depan, generasi milenial, generasi muda, dia akan menguasai masa depan. Siapa yang pernah sangka anak yang masih muda, Gojek, Tokopedia, itu rata-rata muda-muda semua. Yang sudah jadi unicorn loh, yang beneran ini unicorn ini. Saudara ngerti maksud saya? Yang online-online itu loh yang saya maksud. Anda ngerti maksud saya? Update. Supaya Anda bisa tahu ke depannya seperti apa. Katakan amin. Saudara pikir masa depanmu adanya di mana sih? Di depan apa di belakang? Don't see, don't look back. Bangsa Israel ketakutan karena melihat ke belakang musuh sedang mengejar mereka. Musa tidak melihat ke belakang tapi Musa melihat hari ini pertolongan dari Tuhan dan ke depan yang menjadi janji Tuhan. Yaitu apa? Negeri Kanaan yang Tuhan berjanjikan kepada dia. Negeri perjanjian yang bebas dari perbudakan, yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini saya mau ajak saudara, kalau Tuhan berjanji, siapkan diri Anda ke masa depan. Artinya Anda mesti banyak belajar. Saat saya menerima pesan Tuhan seperti itu, bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, saya nggak punya latar belakang Kristen. Terus apa yang saya lakukan? Saya ke toko buku rajin tiap minggu. Tiap minggu saya ke toko buku. Beli buku, yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia, saya beli buku. Karena saya mau belajar. Saya beli Alkitab, versi bahasa Inggris, mulai dari King James. Saya beli, saudara. Saya mau belajar. Karena saya nggak punya latar belakang itu. Dan saya belajar sendiri, saya belajar, saya baca buku, saya dengerin khotbahnya. Dulu belum ada YouTube, tapi kaset. Saya belajar kaset, saya beli Walkman. Masih ingat Walkman nggak, saudara? Masih ingat ya? Sekarang man-nya walking gitu kan. Saudara, dengan Walkman saya dengar, saya belajar. Sampai saya ngerti untuk mempersiapkan ke depan. Saya mulai mengkhotbahkan sesuatu yang mulai saya nangkep sesuatu ke depan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Anda harus melihat ke depan. Anda harus punya masa depan. Karena janji Tuhan ada di masa depan, saudara. Yang setuju katakan amin. Wow. Kalau Anda melihat masa depan saudara asik, saudara, hidup ini tidak akan pernah Anda habisi dan berhenti. Anda nggak mau berhenti, Anda mau teruskan karena Anda lihat masa depan yang gilang gemilang di hadapan saudara. Yang setuju katakan amin. Sekarang saya mau ajak saudara bagaimana Anda bisa meraih janji-janji Tuhan setelah Anda tahu semua karakteristik janji Tuhan ini. Anda siap? Anda siap? Nomor 1, Anda harus punya mental pemenang. Dan lebih dari pemenang. Anda harus bangun mental yang baru. Caranya mengubah pikiranmu yang lama menjadi pikiran yang baru. Enggak cukup Anda dipenuhi Roh Kudus, tapi Anda harus mengganti mentalmu yang lama. Mental enggak bisa, mental ya saya udah punya umur. Maksudnya apa punya umur? Saya sudah tua. Saudara, Abraham punya anak umur berapa? 99, mau 100. Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, gak ada yang terlalu tua buat Tuhan. Ada seorang bapak umur 70-an baru mulai belajar menjadi peragawan. Rambut udah putih, diikat jadi peragawan jalan di atas catwalk 70 tahun. Dan badannya jadi. Bisa tuh. Coba bilang sebelah saudara, kamu belum terlalu tua kamu. Belum. Haleluya. Mental harus diganti. Saya punya teman, pemilik perusahaan 4848. Tahu? Ya.
Long time ago in Bethlehem. Ini my roommates di Amerika. Jadi kalau saya sama dia udah teman bener. Suatu hari dia posting dia punya 48 mobil yang lama. Itu ada Holden, Kingswood segala macam tuh, inget gak? Dia tampilkan, munculkan di WA dia. Saya bilang, gua nih, saya sama dia udah gua ini ya, pernah naik Kingswood lu yang warna biru. Oh yang warna biru, dia munculin yang warna biru. Wih keren lo ya sekarang ya. Terus dia buka kap mobilnya. Isinya mau mesinnya V8. Saya bilang sama dia, lu udah siap Fast and Furious ini. Gila lo, lu punya mobil. Dia bilang gini, jangan lihat penampilan bro. Penampilan boleh lama, mesinnya ayo kita coba. Katanya. Apa sih artinya? Coba bilang sebelah saudara gini, jangan lihat gua nih casingnya doang, coba bilang gitu. Jangan lihat casingnya doang ini. Mesti lihat yang di dalamnya, dahsyat, luar biasa, haleluya. Start from what? New mindset. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada 3 kata yang gak pernah ada di kamusnya Tuhan. 1, cerai, gak ada di kamus Tuhan. 2, nyerah, gak ada di kamus Tuhan. 3, mustahil, gak ada di kamus Tuhan. Cerai gak ada, nyerah gak ada, mustahil gak ada. Jadi bagi Tuhan, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gak ada yang mustahil. Coba bilang, gak ada yang mustahil. Wow. Dimulai dari mental, mindset. Jelas? Anda ngerti? Anda tahu Anda bisa? Siapa yang percaya kita bisa? Itu dulu nomor 1, baru Anda tahu janji Tuhan bisa digenapi. Yang kedua, Anda harus terus berharap dan percaya di tengah kondisi yang mustahil. Anda harus terus berharap dan percaya di tengah kondisi yang mustahil. Itu yang terjadi dengan Abraham di kondisi yang mustahil. Dia tetap percaya walaupun istrinya yang akhirnya yang bikin masalah. Tergesa-gesa. Dia sayang sama istrinya, dia lakukan dan akhirnya jadi masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Adam juga begitu? Gara-gara sama istrinya jadi masalah. Betul ya saudara? Makanya istri-istri jangan suka bikin masalah. Haleluya. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Di tengah keadaanmu yang mustahil, di tengah situasimu yang gak mungkin, tetap percaya, tetap berharap kalau Tuhan ada di lembah kelam sekalipun. Kalau Dia yang berjanji, katanya Dia akan menepatinya. Dia akan men-setting keadaanmu. Waktu Yusuf ada di sumur, Tuhan ada di situ. Waktu Yusuf ada di rumah Potifar, Tuhan ada di sana. Waktu Yusuf ada di penjara, Tuhan ada di sana. Hanya sesaat Tuhan meninggalkan Yesus waktu di atas kayu salib. Sisanya Tuhan selalu, Bapa selalu menyertai dia. Hanya sesaat saja Bapa memalingkan wajah karena terlalu keadaannya, situasinya dia mengangkat dosa seisi dunia ini. Maka dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan di mana Engkau berada? Hari ini saya mau ajak saudara, mari kita belajar saudara berdoa, berharap di dalam situasi yang mustahil. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, Anda harus punya teman yang mendukung Anda untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Anda harus punya komunitas. Coba bilang komunitas. Jangan punya komunitas yang salah. Ke gereja tiap minggu perlu dan bagus. Tapi apakah Anda punya komunitas yang benar atau enggak di sekitar dalam hidup saudara? Kalau Anda berkomunitas dengan orang-orang yang membuat Anda jadi lemah, tak berdaya, tidak mampu, maka Anda akan lihat saudara, bahwa hidup saudara akan jauh dari janji Tuhan. Ketika saya bertobat pertama kali, sebagai seorang mahasiswa, yang tadinya ugal-ugalan hidupnya, sampai ayah saya sendiri juga gak bisa nasihatin saya.
Pulang pagi, kalau hari Sabtu malam, pulang pagi naik motor, merokok, udah habis-habisan. Sejak saya terima Tuhan, saya ambil keputusan untuk punya komunitas baru bukan di teman-teman saya yang merokok. Saya cari sahabat baru di dalam persekutuan itu, waktu itu di dalam persekutuan masih, dan saya diajar. Teman-teman saya yang merokok bilang sama saya gini, saya minta rokok dong, biasanya saya ada rokok, saya bilang saya udah tidak merokok. Sejak kapan lu gak merokok? Oh sejak beberapa bulan, 1 minggu, 2 minggu yang lalu. Oh kenapa lu gak ngerokok? Saya bilang saya ketemu Tuhan. Ah lu sok suci, sok tahu, dia bilang gitu. Lu ikut gue mendingan, dia saya ajak ke persekutuan, bertobat sekarang jadi pendeta. Banyak orang gak mau kehilangan teman, tapi kehilangan yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Anda harus berani kehilangan teman, tapi tidak kehilangan janji Tuhan. Bisa katakan amin? Sehingga Anda bisa melihat penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Sore ini, saya mau mengajak saudara untuk renungkan kembali apa yang Tuhan janjikan dalam hidup. Jangan biarkan janji Tuhan berlalu begitu saja. Janji Tuhan bukan untuk Anda ketahui saja, bukan Anda ngerti saja, bukan Anda pelajari saja, bukan Anda renungi saja, bukan Anda doakan saja, tapi Anda harus alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya berdoa, saya mau coba sampaikan sama saudara, bagi Anda yang suka mendengar program saya di radio dan di televisi, program Today's Message, 5 menit saja pesannya, ada di radio, ada di TV, ada di YouTube. Ya, saudara, di radio ada di beberapa radio di Sumatera, di Jakarta, di Tangerang, di Jawa. Dan beberapa mereka yang mendengar di radio minta untuk ditulis dalam bentuk naskah. Maka saya buat Today's Message ini dengan tema Victorious People, orang-orang berkemenangan untuk 90 hari renungan harian. Berasal dari bahan-bahan saya yang saya sampaikan di radio maupun di televisi. Anda bisa dapatkan ini nanti di belakang dengan tim saya. Lalu yang berikutnya saudara ada khotbah saya yang berjudul Failure is not final. Kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Anda mesti tahu nggak ada yang namanya kegagalan dan mengakhiri hidup saudara dan bunuh diri dan sebagainya, nggak ada. Ya. Dan ada buku saya juga, tulisannya saya menulis mengalahkan roh pasif. Kadang-kadang kepasifan kita membuat kita menjadi malas dalam bergerak bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalahkannya keluar daripada kepasifan kita. Dan terakhir ada satu buku, ini bukan tulisan saya, tapi buku ini bagus banget saudara. Mau ngalamin mujizat? Tempat lahirnya mujizat, yaitu di padang gurun. Baca buku ini, Anda bisa dapatkan bagaimana padang gurunmu tempat mujizat terjadi. Ya, Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan mimbar ini. God bless you.